Halo Sobat SE, selamat datang di channel Sarjana Ekonomi, channel yang akan membahas ilmu sekaligus informasi seputar ekonomi. Nah, di video perdana ini, kami mengajak Sobat SE untuk sama-sama belajar tentang ilmu ekonomi. Apa sih yang pertama kita pikirkan kalau mendengar kata ekonomi? Kebanyakan orang berpikir soal uang. Yap, betul sekali, karena uang merupakan nyawa dari ekonomi itu sendiri. Tapi, sebelum lebih jauh, yuk kita cari tahu dulu konsep ekonomi yang sebenarnya. Nah, kita tahu, ilmu apapun yang kita pelajari di universitas, pasti memiliki istilah atau frasa tertentu yang spesifik untuk cabang ilmu tersebut. Sama seperti ilmu bahasa yang harus memahami past participle, serta berbagai kasus dan tenses, ilmu ekonomi juga memiliki terminologi sendiri yang harus dipelajari. Ada beberapa istilah dan topik ekonomi yang mungkin sudah akrab di telinga Sobat SE sejak di bangku SMA, seperti pasar keuangan, menabung dibandingkan dengan berinvestasi, atau angka dan tren pengangguran. Namun, ada istilah lain yang merupakan bagian dari ekonomi, yang mungkin tidak langsung terlintas dalam pikiran kita, seperti pertumbuhan PDB atau hiperinflasi. Nah, berikut ini adalah konsep ekonomi utama, termasuk konsep dasar yang mungkin masih agak asing bagi Sobat SE. Sekarang kita cari tahu sama-sama. Jika Sobat SE ingin tahu apa aja yang kita pelajari dalam bidang ekonomi, maka ada baiknya terus mengikuti perkembangan konsep-konsep utama yang mungkin dibahas dalam video ini, atau ketika Sobat SE lagi ada di kelas, atau yang tertera dalam buku ekonomi, majalah, jurnal, dari berbagai sumber. Berikut adalah istilah ekonomi yang wajib kita ketahui. Insentif. Insentif merupakan suatu yang sangat penting di bidang ekonomi maupun kebijakan ekonomi. Jadi gini, kalau kita sering mendengar dari tempat kita kerja, insentif adalah tambahan kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan oleh instansi ke karyawan. Kalau kita yang masih kecil, mungkin bisa diartikan sebagai tambahan uang jajan di luar uang saku harian yang dikasih orang tua. Kalau dalam ekonomi secara umum sih, bisa dikatakan insentif itu seperti stimulus atau perangsang seseorang melakukan sesuatu. Dalam ekonomi, insentif seringkali memengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa, karena semakin tinggi insentif, semakin besar permintaan yang diproyeksikan terhadap produk tersebut. Misalnya, jika kita mengurangi harga sebatang coklat, artinya ketika produsen memberi potongan harga lebih rendah, maka konsumen diberi insentif untuk membeli lebih banyak coklat, karena dengan harga lebih rendah, konsumen yang tadinya hanya bisa membeli coklat satu buah seharga 10.000, sekarang bisa membeli 2 buah seharga 10.000, dan akibatnya permintaan terhadap produk tersebut akan lebih tinggi, begitu juga penjualannya. Uang. Uang adalah aspek inti dari ekonomi, tetapi seringkali tidak dianggap sebagai sebuah konsep atau teori ekonomi. Uang itu penting, karena ada di mana-mana. Pada dasarnya, uang adalah sarana yang digunakan seseorang untuk saling bertukar barang atau jasa dengan orang lain. Namun, penerapannya di bidang ekonomi jauh lebih luas. Mulai dari pasar saham, kebijakan moneter, hingga inflasi, uang adalah inti dari banyak konsep dan teori ekonomi. Terlebih lagi, popularisasi mata uang baru, seperti Bitcoin, terus menantang para ekonom dalam hal apa arti uang, dan bagaimana nilainya bisa berdampak pada kebijakan dan keputusan ekonomi di seluruh dunia. Produktivitas. Produktivitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik atau buruknya suatu perekonomian. Seperti biasanya, tingkat produktivitas yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Menurut definisi, produktivitas diukur dengan seberapa banyak unit yang dikeluarkan untuk setiap unit yang masuk. Ekonom umumnya menganggap tenaga kerja sebagai metrik input, meskipun ada input lain yang dapat dipertimbangkan seperti modal. Output dapat diukur dengan item-item seperti produk domestik bruto. Namun, kita bisa mengukur produktivitas dari semua hal,
menjadikannya alat analisis yang sangat diperlukan dan prospek bagi para ekonom di seluruh dunia. Oke, kita lanjut ke dasar ilmu ekonomi. Dalam ekonomi, salah satu contoh paling dasar yang dikenalkan adalah bagaimana menentukan skala prioritas. Dari banyaknya kebutuhan seseorang, skala prioritas membantu menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan yang dapat ditunda. Stephen R. Covey membantu mempermudah perumusan skala prioritas dengan mencetuskan tabel skala prioritas. Dalam tabel tersebut, kebutuhan seseorang terbagi menjadi 4 kelompok besar, diantaranya kuadran 1 untuk kebutuhan yang penting dan mendesak, kuadran 2 untuk kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak, kuadran 3 untuk kebutuhan yang kurang penting tapi mendesak, serta kuadran 4 yang berisi kebutuhan kurang penting dan kurang mendesak. Dari tabel tersebut, kita dapat memutuskan untuk mulai memenuhi kebutuhan dari kuadran 1 terlebih dahulu, hingga berlanjut urut ke kebutuhan di kuadran 4. Konsep demikian merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Lantas, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Smith, Bapak ilmu ekonomi menerangkan bahwa ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Sedangkan secara terminologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan, ilmu adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Maka, ilmu ekonomi adalah cara masyarakat dengan keinginan yang tak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi pemenuhan keinginan mereka. Cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 8, diantaranya. 1. Ilmu ekonomi moneter. 2. Ilmu ekonomi publik. 3. Ilmu ekonomi industri. 4. Ilmu ekonomi internasional. 5. Ilmu ekonomi regional. 6. Ilmu ekonomi sumber daya alam. 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. 8. Ilmu ekonomi syariah. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Informasi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Dari apa dan bagaimana ilmu ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari, menguasai ilmu ekonomi tentu dapat sangat membantu menjalani kehidupan, terutama dalam konteks perekonomian lebih baik. Jika belajar sendiri mengalami kesulitan dan bahkan menemukan jalan buntu, Sobat SE bisa gabung di channel SE, dengan cara subscribe untuk notifikasi informasi selanjutnya. Dan jangan lupa like dan bagikan ke sosial media jika merasa informasi video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.